Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan terkait dengan materi konsep dan penerapan kurikulum merdeka oleh dosen pengampu kita, Ibu Prof. Dr. Desak Putu Parmiti dan juga Bapak Wayan Eka Parmata. Namun sebelum lanjut pada pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11 yang akan diwakilkan oleh saya, yaitu ada rekan saya Putu Wicitra Pebriani dengan NIM akhir 024 dan juga saya sendiri Miss Ria Panggalo dengan NIM akhir 021. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian dari kurikulum merdeka, lalu yang kedua ada capaian pembelajaran dari kurikulum merdeka, yang memuat 6 struktur kurikulum merdeka dari pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar, yaitu ada 5. Yang pertama, capaian pembelajaran pada PAUD, yang kedua capaian pembelajaran pada SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan sederajat. Lalu yang ketiga ada capaian pembelajaran pada SMK, MK, dan sederajat. Lalu yang keempat ada capaian pembelajaran pada SDLB, SMPLB, dan SMALB. Lalu yang terakhir yaitu capaian pembelajaran pada paket A, paket B, dan paket C. Lalu yang ketiga ada alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu karakteristik dari kurikulum merdeka. Lalu, latar belakang dari materi yang kami bawakan yaitu kurikulum merdeka pertama kalinya dikeluarkan di awal tahun 2022. Nah, beberapa poin dari implikasi kurikulum ini sama dengan kurikulum prototipe yang sudah ditingkatkan. Beberapa poin itu ialah menukar ujian nasional jadi asesmen kapabilitas minimal, kapabilitas pokok atau KI, dan kapabilitas dasar atau KD, yang diliburkan jadi perolehan evaluasi atau CP, tujuan pembelajaran jadi jalur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, lalu pengertian dari kurikulum merdeka yaitu kurikulum merdeka dapat disebut sebagai sebuah konsep yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik dalam mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri. Lalu, konsep dari kurikulum merdeka belajar mendorong seluruh peserta didik agar dapat lebih aktif dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. Lalu, karakteristik dari kurikulum merdeka yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu pengembangan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Nah, fokus pada materi esensial, relevan dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetisi dasar seperti literasi dan numerasi. Lalu yang terakhir yaitu pembelajaran yang fleksibel. Keleluasan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, lalu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka yaitu kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum ini ialah adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam upaya mengeksplorasi diri. Nah, selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan untuk dalam mengikuti perkembangan zaman. Lalu kekurangannya seperti persiapan penggunaan kurikulum ini dinilai masih belum matang. Nah, hal ini terlihat dari masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau SDM untuk melaksanakan kurikulum ini. Lalu, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran atau CP ialah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Nah, dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen diantaranya. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran, yang kedua tujuan mata pelajaran, yang ketiga karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir yaitu capaian pembelajaran setiap fase. Nah, struktur kurikulum merdeka merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan
pembelajaran dan beban belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran sesuai jenjangnya. Dimulai dari jenjang yang paling bawah, yaitu PAUD. Struktur kurikulum pada PAUD ada berupa TK, RA, BA, KB, SPS, dan TPA, yang terdiri atas pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran PAUD terdiri atas satu fase yang disebut fase fondasi. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dengan konteks tradisi lokal, hari besar nasional atau internasional, dan dilakukan sebanyak 1 sampai dengan 2 proyek dengan tema berbeda di PAUD dalam 1 tahun ajaran. Kemudian, pada jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat. Pada jenjang SD, bentuk lain yang sederajat dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pembelajaran atau tematik. Kemudian jenjang SMP, capaian pembelajaran untuk jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas satu fase, yaitu fase D untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian yang terakhir, jenjang SMA, mata pembelajaran yang tercantum pada struktur kurikulum kelas 10 berlaku wajib untuk semua siswa, sedangkan pemilihan mata pelajaran dilakukan pada kelas 11 dan 12. Kemudian, pada SMK atau MAK dan sederajat, struktur kurikulum SMK terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum mengatur bebas belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran atau JP tahunan. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat mengatur pembelajaran secara fleksibel menggunakan sistem blok waktu setiap minggunya, yang tidak selalu sama dalam 1 tahunan. Kemudian, dalam SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB, struktur kurikulum SLB terbagi menjadi 2, yaitu pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum SLB mengacu pada kurikulum untuk peserta didik kebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, baik hambatan intelektual murni maupun hambatan intelektual dengan hambatan penyerta lainnya. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan struktur kurikulum umum yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Lalu, bagi peserta didik yang mengikuti paket A, paket B, dan paket C, struktur kurikulum peserta didik kesetaraan terdiri atas 2 bagian, yaitu mata pelajaran kelompok umum dan pemberdayaan serta keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Kelompok umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan sesuai jenjang pendidikan formal dan merupakan mata pelajaran yang wajib. Lalu, muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi atau SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri. Kemudian, materi selanjutnya, alur tujuan pembelajaran.
Pada kurikulum Merdeka, alur tujuan pembelajaran ditetapkan seiring dengan mendukung adanya profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia diharapkan menjadi pelajar sepanjang hayat, yang bisa kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Alur pembelajaran disusun sebagai paduan atau rangkaian tujuan pembelajaran bagi guru dan siswa sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran atau CP. Perlu diperlihatkan ada 2 poin utama dari alur pembelajaran. Yang pertama, alur ini menjadi paduan guru dan siswa untuk melaksanakan capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Dan materi terakhir mengenai penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Hasil dari kompetensi berupa aktualisasi dari siswa yang tercermin dalam bentuk produk, kinerja, atau performa siswa, baik abstrak maupun konkret. Kemudian yang kedua ada konten, yaitu konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Aspek ini berupa ilmu pengetahuan inti yang telah dimengerti oleh siswa usai guru menjelaskan materi. Kemudian yang ketiga ada variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, tidak hanya berupa produk atau kinerja yang ditunjukkan siswa dalam bentuk abstrak maupun konkret. Tujuan pembelajaran juga membantu siswa dalam mengasah kemampuan agar terampil dalam berpikir. Dan kita masuk pada bagian kesimpulan. Kurikulum Merdeka dapat disebut sebagai sebuah konsep yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik dalam mengatur dan mengembangkan cara mereka belajar sendiri secara mandiri. Kemudian yang kedua, karakteristik kurikulum Merdeka yaitu pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang fleksibel. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Dalam bentuk dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen, di antaranya rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Dan pada kurikulum Merdeka, alur tujuan pembelajaran ditetapkan seiring dengan mendukung adanya profil pelajar Pancasila. Baik, sekian pemaparan materi dari kami selaku kelompok 11 pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan kami mohon maaf jika dalam pemaparan materi tadi terdapat salah kata dalam pengucapan. Kami tutup presentasi pemaparan materi pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.